Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Malik bin Dinar al-Sami adalah putra seorang budak berbangsa Persia dari Sijistan atau Kabul dan menjadi murid Hasan al-Basri. Ia terhitung sebagai ahli hadis sahih dan merawikan hadis dari tokoh-tokoh kepercayaan di masa lampau seperti Anas bin Malik dan Ibnu Sirin. Malik bin Dinar adalah seorang kaligrafer Al-Quran yang terkenal. Ia meninggal sekitar tahun 1300 Hijriah atau 748 Masehi. Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi dalam At-Tawabin mengisahkan bahwa dulunya Malik bin Dinar adalah seorang preman yang suka mabuk-mabukan, berbuat zalim, memakan riba dan lain-lain. Hingga pada akhirnya ia bertaubat dan kembali kepada Allah. Ia pernah ditanya mengenai kisah pertaubatannya. Ia menuturkan, "Dulu aku seorang polisi yang suka mabuk-mabukan. Aku lalu membeli seorang budak perempuan cantik yang melahirkan anak perempuan yang sangat kucintai. Ketika ia sudah dapat merangkak, aku semakin mencintainya. Setiap aku meletakkan minuman keras di hadapanku, ia mendatangiku, lalu menumpahkan minuman keras dariku. Ketika sudah genap 2 tahun, ia meninggal dunia. Sehingga aku merasa berduka atas kepergiannya." Pada malam nisfu Sya'ban, yaitu malam Jumat, semalaman aku mabuk dan tidak mengerjakan sholat Isya. Kemudian aku bermimpi seakan-akan kiamat telah tiba. Sangka kala ditiup, kuburan mengeluarkan isinya, seluruh makhluk telah dikumpulkan, dan aku berada di antara mereka. Aku mendengar suara dari belakangku. Lalu aku menoleh dan melihat ular besar berwarna hitam kebiruan mengejarku dengan mulut terbuka. Aku lari terbirit-birit karena ketakutan. Lalu aku bertemu dengan seorang syekh yang berpakaian bersih dengan bau yang sangat harum. Aku mengucapkan salam padanya, dan ia pun menjawab salamku. Aku bertanya kepadanya, "Wahai syekh, selamatkan aku dari ular itu. Semoga Allah menyelamatkanmu." Syekh itu menangis dan berkata, "Aku lemah, sementara ia lebih kuat dariku. Aku tidak mampu melawannya. Cepatlah pergi. Semoga Allah menyelamatkanmu dari ular itu." Aku terus berlari, lalu naik di atas tebing dari tebing-tebing kiamat. Aku mendekati kobaran api neraka. Aku melihat teror di dalamnya, dan hampir saja aku terjatuh karena takut akan kejaran ular itu. Tiba-tiba ada suara teriakan, "Kembalilah, kamu bukan termasuk penghuni neraka." Aku merasa tenang dengan kata-katanya, dan aku pun kembali. Ular itu terus mengejarku, dan aku mendatangi syekh itu dan kembali bertanya kepadanya, "Wahai syekh, aku memohon kepadamu agar menyelamatkanku dari ular itu, namun engkau tidak melakukannya." Syekh itu menangis lalu berkata kepadaku, "Aku lemah, tapi pergilah ke gunung itu, karena di dalamnya ada simpanan orang-orang Islam. Jika engkau memiliki simpanan di dalam gunung itu, ia akan menyelamatkanmu." Aku melihat gunung bulat yang terbuat dari perak. Ada kubah di atas lembah permata dan tirai-tirai bergelantungan. Setiap kubah memiliki 2 pintu yang berwarna merah keemasan bertaburan zamrud dan mutiara. Dan setiap pintu terdapat tirai-tirai dari sutra bergelantungan. Ketika aku melihat gunung itu, aku berlari dan ular itu terus mengejarku. Dan ketika aku mendekati gunung itu, salah satu malaikat berteriak, "Angkatlah tirai-tirai itu, bukalah pintu-pintu, dan hati-hatilah. Mudah-mudahan orang malang ini memiliki simpanan yang dapat menyelamatkan dia dari musuhnya." Tirai-tirai itu diangkat, pintu-pintu dibuka, dan tiba-tiba dari dalam tempat itu muncul anak-anak yang wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Namun ular itu terus mengejarku dan hampir saja aku putus asa. Di antara anak-anak itu ada yang berteriak, "Celaka engkau, kemari dan mendekatlah kalian semua, musuhnya sudah dekat dengannya." Anak-anak itu kemudian keluar satu demi satu
dan aku melihat putriku yang sudah meninggal dunia 2 tahun lalu. Anakku mendekatiku, dan ketika melihatku, ia menangis dan berkata, "Ayah, demi Allah." Ia kemudian melompat ke dalam kereta cahaya yang kecepatannya seperti anak panah. Dia meletakkan tangan kirinya di atas tangan kananku, dan aku berpegangan tangannya. Lalu ia mengulurkan tangan kanannya ke arah ular itu, dan ular itu pun lari. Ia kemudian mengajakku duduk, dan anakku duduk di atas pangkuanku, dan ia mulai membelai jenggotku seraya berkata, "Ayah, belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk mengingat Allah?" Aku menangis. Lalu aku berkata kepada anakku, "Anakku, kalian memahami Al-Quran?" Anakku menjawab, "Ayah, kami lebih memahaminya lebih baik darimu." "Beritahu aku tentang ular yang ingin membunuhku." Ia menjawab, "Ia adalah amal burukmu yang kemudian menjadi kuat dan akan melemparkanmu ke neraka." "Lalu siapa Syekh yang aku temui di jalan itu?" tanyaku kepada anak perempuanku kembali. "Ia adalah amal baikmu yang menjadi lemah, sehingga ia tidak dapat membantu menyelamatkanmu dari amal burukmu." Aku bertanya lagi, "Apa yang kalian lakukan di gunung itu?" Ia menjawab, "Kami adalah anak-anak orang Islam. Kami tinggal di sini sampai kiamat tiba. Kami menunggu kedatangan kalian dan akan memohonkan syafaat kepada kalian." Aku lalu terbangun ketika fajar telah terbit. Aku menumpahkan minuman kerasku, memecahkan botolnya dan bertaubat kepada Allah. Demikianlah kisah pertaubatan Malik bin Dinar hingga kemudian ia menjadi wali Allah, golongan tabi'in yang ahli hadis. Malik bin Dinar rahimahullah bertaubat dan dia dikenal pada setiap harinya selalu berdiri di pintu masjid berseru, "Wahai para hamba yang bermaksiat, kembalilah kepada penolongmu. Wahai orang-orang yang lalai, kembalilah kepada penolongmu. Wahai orang yang melarikan diri dari ketaatan, kembalilah kepada penolongmu. Penolongmu senantiasa menyeru memanggilmu di malam dan siang hari. Ia berfirman kepadamu, barang siapa mendekatkan dirinya kepadaku 1 jengkal, maka aku akan mendekatkan diriku kepadanya 1 hasta. Jika dia mendekatkan dirinya kepadaku 1 hasta, maka aku akan mendekatkan diriku kepadanya 1 depa. Siapa yang mendatangiku dengan berjalan, aku akan mendatanginya dengan berlari kecil." Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan rezeki taubat kepada kita. Tidak ada sesembahan yang hak selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Syekh Malik bin Dinar rahimahullah wafat pada tahun 1300 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya dengan rahmatnya yang luas. Mizanul Iktidal 3426. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.